Astyabawyam Neskalang tuan niranjan Niruya kalpun nirakyata Sudodewiku Narayanu Aduyatyo Astyakastit Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ratusan penghobi layangan dari 23 negara ramaikan hari ketiga Rare Angon Festival 2026. Koperasi Desa Merah Putih dinilai bukan ancaman. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana di Putra, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, penghobi layang-layang dari 23 negara menampilkan layang-layang terbaik mereka pada event Rare Angon Festival di Pantai Mertesari Sanur pada 25 Juli 2026. Berbagai jenis layang-layang ditampilkan pada hari ketiga ini seperti sport kite yang bisa bermanuver. Langit pantai Mertesari hari ini tampak berwarna-warni oleh ratusan layang-layang unik dari berbagai negara meliuk-liuk indah di udara. Para penghobi layang-layang ini datang dari berbagai negara menampilkan layang-layangan unik terbaik mereka. Salah satunya Abdullah bin Dolmat dari Persatuan Pelayang Johor, Malaysia. Ia bersama 7 rekannya membawa beberapa jenis layang-layang yang merupakan ikon negara Malaysia. Salah satunya layangan bercorak harimau Malaysia. Abdullah menyatakan sangat antusias mengikuti festival layang-layang di Bali. Selain bisa melihat layang-layang tradisional Bali yang unik dan indah sekaligus berlibur dan menyalurkan hobi. Ia bersama timnya sudah 2 kali mengikuti festival Rare Angon ini dan belajar banyak terkait budaya layangan tradisional Bali. Ya, saya pun tadi dah jumpa adalah peserta-peserta yang turut serta untuk layang-layang dia saya panggil. Saya dapatlah sebut 1-2 nama iaitu jeragan dia. Memang kami pun kagum juga dengan layang-layang tradisi di Bali ini sebenarnya. Itu adalah sebenarnya kita juga layang-layang kita kebanyakan kita mesti menghidupkan dulu layang-layang tradisi kita. Ya, untuk yang ini dipanggil layang moden ni sebagai iringan. Memasuki hari ketiga Festival Rare Angon untuk kategori layangan internasional tetap antusias dikunjungi penonton maupun para penghobi layangan. Untuk kategori peserta internasional, mereka membawa lebih banyak layangan kreatif dan inovatif, salah satunya layangan sport kite yang memiliki kemampuan yang bisa dikontrol dan bermanuver. Kemudian bisa digandeng dengan 3 hingga 4 layangan dengan model train. Menurut Kadek Ari Wikarna, Wakil Ketua Rare Angon Festival 2026, minat peserta dari luar negeri tetap tinggi. Untuk tahun ini diikuti 23 negara, kegiatan berkonsep festival bukan dilombakan. Event ini sekaligus memperkenalkan budaya layangan tradisional Bali ke mancanegara. Oke, untuk peserta internasional di tahun ini 23 negara, hampir sama dengan kedatangan kita di tahun 2025, dikarenakan sekarang pas bertepatan pada tanggal dan bulan yang sama sekali ini, kebetulan ada event juga di Malaysia, jadi mungkin kita agak sedikit berbagi, biar ada pelayang juga di sana. Teman untuk kali ini di Bali melebihi dari tahun kemarin. Non-negara ada USA dan Haiti yang baru kita bisa hadir untuk tahun ini. Kemungkinan ke depan kita bisa mendatangkan pelayang-pelayang dari luar lebih banyak lagi dengan dukungan dari pemerintah juga kalau bisa. Selain layangan tradisional, nasional, dan internasional, pada Festival Rare Angon 2026 ini juga diisi dengan kite workshop yang diisi dengan lomba mewarnai dan merangkai layangan sederhana untuk anak-anak. Maderiase, Bali TV. Ribuan perahu layar mini tanpa awak padati kawasan pantai Spice Dive Lovina sejak pagi hingga sore. Perahu-perahu ini mengikuti lomba dalam Lovina Festival 2026 dan dipastikan menjadi salah satu atraksi utama festival tahun ini. Sebanyak 1.230 peserta perahu mini unjuk kebolehan di lintasan sepanjang sekitar 200 meter. Jumlah yang meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu, sekaligus menjadi daya tarik yang diperkirakan paling banyak menyedot perhatian wisatawan. Antusiasme masyarakat mengikuti lomba perahu layar mini dalam rangkaian Lovina Festival 2026 melonjak signifikan. Tahun ini meningkat dari sekitar 600 perahu pada penyelenggaraan perdana tahun lalu. Pelaku pariwisata Pantai Lovina sekaligus panitia Inyoman Arya Astawa mengatakan tingginya minat peserta membuat panitia harus menutup pendaftaran lebih awal. Peserta tidak hanya berasal dari Bali tetapi juga dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Gede Melantrat menyampaikan bahwa turnamen ini diharapkan membangkitkan kembali semangat kebaharian masyarakat Bali Utara. Selain melestarikan tradisi perahu layar mini yang telah lama
menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat pesisir Buleleng. Dengan baik tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik pemerintah daerah, panitia maupun masyarakat. Arya Astawa berharap lomba ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan Pantai Lovina. Kegiatan Lovina Festival ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa buat kami, terutama para pelaku pariwisata secara ekonomi. Ini luar biasa. Dengan total hadiah sebesar 38 juta rupiah bagi para pemenang, lomba perahu layar mini ini menjadi hiburan unggulan dalam Lovina Festival tahun ini. Yasari Yuli, Bali TV. Koperasi Desa Merah Putih dinilai bukan ancaman. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Mekapah kalem kebos, mepandes utawi mesangin mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP dinilai tidak menjadi ancaman bagi koperasi-koperasi yang terlebih dahulu berdiri. Sebaliknya, KDMP dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperluas gerakan koperasi di Indonesia. Inyoman Punio yang menjabat Ketua Pengurus salah satu koperasi di Kabupaten Badung mengatakan pihaknya melihat kehadiran KDMP dari sisi positif. Menurutnya masih banyak peluang kerjasama yang dapat dibangun untuk mencapai tujuan bersama dalam berkoperasi. Pihaknya meyakini setiap koperasi memiliki segmen usaha dan diferensiasi bisnis yang berbeda. Karena itu keberadaan Koperasi Desa Merah Putih justru diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkuat, bukan menjadi pesaing. Peluang dan tantangan itu selalu ada. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah sebuah ancaman bagi kami, karena kami yakin kami memiliki segmen sendiri dan tentu ini diferensiasi bisnisnya sudah diperhitungkan sehingga sifatnya adalah saling menguatkan. Dengan semangat sinergi tersebut, dirinya pengurus dan anggota koperasi yang dipimpinnya optimistis, kolaborasi antar koperasi akan semakin memperkokoh ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Yana, Bali TV. Menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pemeriksaan kesehatan yang praktis, eksklusif, dan nyaman. RSU Prima Medica resmi meluncurkan layanan terbaru Medical Check-up atau MCU beserta Executive Lounge.
Acara peresmian digelar Sabtu pagi di Gedung D RSU Prima Medica, dirangkaikan dengan bincang kesehatan bertema inspiratif Know Your Health Today, Protect Your Tomorrow. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu kami. Peresmian layanan terbaru Medical Check-up atau MCU beserta Executive Lounge Rumah Sakit Umum Prima Medica ditandai pemotongan pita oleh Komisaris Utama PT Surya Prima Cipta, Dr. Ketut Sinarja, bersama Direktur PT Surya Prima Cipta, Dr. Inengah Kuning Atmajaya. Disaksikan Direktur RSU Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati, para tamu undangan, dan mitra kerja. Usai peresmian, para tamu undangan selanjutnya diajak untuk mengunjungi ruangan serta fasilitas MCU Rumah Sakit Prima Medica. Direktur RSU Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati menegaskan bahwa kehadiran layanan ini merupakan wujud komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan individu maupun perusahaan. Lebih dari sekedar pemeriksaan rutin, layanan ini dikembangkan sebagai ekosistem manajemen kesehatan yang berkelanjutan untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit prioritas seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, metabolik, hingga kanker stadium awal. Yang membuatnya istimewa pada bagian Executive Lounge memiliki zonasi terpisah dari layanan biasa dengan konsep interior modern, elegan bak ruang tamu premium. Konsep hospitality healthcare diterapkan sepenuhnya dengan sistem satu pintu atau one-stop service. Didukung pula teknologi digital smart clinic, di mana reservasi, screening awal, hingga pembayaran bisa dilakukan secara terintegrasi lewat website demi kenyamanan dan privasi pelanggan. Dukungan fasilitas pun sangat lengkap dan muktahir, mulai dari pemeriksaan laboratorium, radiologi canggih, hingga layanan ekokardiografi dan endoskopi. Tim medis yang bertugas pun merupakan tenaga kompeten lintas spesialisasi, mulai dari penyakit dalam, jantung, endokrin, hingga gizi klinik. Tidak berhenti di pemeriksaan, layanan ini terintegrasi dengan program vaksinasi, kebugaran, dan suplemen sebagai langkah pencegahan menyeluruh. Jadi kita melakukan layanan terintegrasi yang dengan zona tersendiri, dengan harapan masyarakat bisa melakukan layanan medical check-up secara eksklusif, nyaman, dan kemudian bisa merasakan manfaat layanan medical check-up ini dengan baik dan semua tertuju terhadap prioritas kepada kebutuhan pasien. Ya, jadi dengan adanya executive lounge, dan juga ada transformasi peran digital di sini, jadi pasien atau customer yang ingin melakukan layanan medical check-up bisa mengakses langsung via digital, reservasi melalui digital, asesmen awal pasien juga bisa dilakukan di rumah tanpa harus antri ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang bercampur dengan pasien-pasien lain yang sebelumnya mungkin di rumah sakit lain belum menyediakan layanan atau zona khusus untuk melakukan medical check-up. Rumah sakit Prima Medica. Nah, kita mempunyai beberapa unggulan yang sering saya katakan bahwa ada unggulan neurologi, ada cancer center, ada sport injury, ada penyakit mata, dan salah satunya adalah yang kita perbaiki dan membuat eksklusif adalah ini medical dental check-up dengan executive lounge-nya. Ya, jadi kita melakukan suatu pelayanan dental check-up dengan tepat dan cepat ya. Jadi kalau bisa memang dalam satu hari sudah selesai. Dan saya menghitung dalam hitungan 3 jam sudah selesai. Ya, dari awal sampai akhir. Dengan segala keunggulan tersebut, RSU Prima Medica berharap masyarakat makin beralih pola pikir dari mengobati menjadi mencegah penyakit. Deteksi dini lewat fasilitas yang nyaman dan eksklusif ini diharapkan mampu menjaga kualitas hidup tetap prima dan produktif. Acara peresmian digelar Sabtu pagi di RSU Prima Medica, dirangkaikan dengan bincang kesehatan bertema inspiratif Know Your Health Today, Protect Your Tomorrow. Ari Wiratmaja dan Mastika, Bali TV. Dalam rangka memeriahkan Hari Koperasi Nasional Harkopin 2026, Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuta Mimba
menggelar diklat anggota koperasi dan gebyar undian simpanan dan pinjaman berhadiah di ruang pertemuan Guna Karmani, kantor pusat KSP Kuta Mimba, Jalan Sriwijaya nomor 18 Legian, Kuta Badung. Kegiatan yang mengusung tema layanan berkualitas dan responsif, mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama dalam berkoperasi ini diikuti anggota serta seluruh komponen KSP Kuta Mimba. Ketua Pengurus KSP Kuta Mimba, Inyoman Punia mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak rangkaian peringatan Harkopin 2026. Gebyar undian digelar sebagai bentuk apresiasi kepada anggota yang selama ini aktif menabung, meminjam, dan turut membesarkan koperasi. Selain pengundian hadiah, KSP Kuta Mimba juga memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota baru. Menurut Nyoman Punia, diklat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai jati diri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan memperkenalkan lebih dekat KSP Kuta Mimba, sehingga tumbuh rasa memiliki atau belonging sense di kalangan anggota. Dengan meningkatnya pemahaman anggota terhadap nilai-nilai koperasi, diharapkan partisipasi anggota semakin aktif dalam mengembangkan koperasi. Pada akhirnya tujuan utama koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Ini adalah puncak dari rangkaian kegiatan Harkopin yang kita selenggarakan, ya, dengan agenda yaitu gebyar undian simpanan dan pinjaman sebagai wujud apresiasi kita kepada anggota yang sudah berkontribusi aktif untuk turut membesarkan koperasi. Selain itu, kita juga menyelenggarakan diklat untuk anggota baru agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang koperasi, mengenal lebih dekat koperasi simpan pinjam Kuta Mimba. Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iketut Meniarte, menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Koperasi Kuta Mimba ini, yaitu diklat untuk anggota koperasi dan gebyar undian berhadiah. Kegiatan ini tentu sangat relevan dengan membangun jati diri koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Karena dengan diklat ini, anggota akan diberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi anggota koperasi yang baik. Nah, ini dua kegiatan ini tentu sangat relevan dengan membangun jati diri koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, karena dengan diklat ini tentu anggota akan diberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi anggota koperasi yang baik. Jadi pada diklat ini tentu nanti anggota akan diberikan kesadaran bahwa pemilik dari koperasi itu adalah anggota. Nah, di sini adalah poin pentingnya, karena banyak di antara kita yang selama ini berkoperasi gitu, tetapi belum paham bahwa sesungguhnya adalah anggota itulah sebagai pemilik koperasi. Wakil Ketua Dekopinwil Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra menyampaikan, Koperasi Kuta Mimba merupakan koperasi yang pertama ditetapkan sebagai koperasi skala besar nasional, bahkan beberapa kali menjadi teladan nasional. Sebagai koperasi berprestasi, banyak tokoh-tokoh bahkan pengurusnya dan manajernya mendapat penghargaan. Hal ini menunjukkan KSP Kuta Mimba ini memenuhi kualifikasi dan bisa dijadikan teladan contoh bagi koperasi yang lain. Koperasi Kuta Mimba merupakan koperasi yang pertama kita tetapkan sebagai koperasi skala besar nasional. Bahkan beberapa kali menjadi teladan nasional, koperasi berprestasi. Banyak tokoh-tokoh yang mendapat penghargaan, pengurusnya, manajernya, mendapat penghargaan dari menteri maupun dari presiden. Ini menunjukkan kualifikasi KSP Kuta Mimba ini qualified, dapat dijadikan teladan contoh bagi koperasi lain. Gebyar undian simpanan dan pinjaman koperasi simpan pinjam Kuta Mimba berhadiah utama 2 unit sepeda motor dan hadiah menarik lainnya seperti televisi, handphone, mesin cuci, dan laptop. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Bupati Gianyar gelar upacara Mepandes 3 anak dan 1 keponakan.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Bupati Gianyar Imade Mahayastra bersama sang istri Ida Ayu Suryaatnyani melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Keluarga nomor 1 di Kabupaten Gianyar tersebut menggelar upacara mepandes atau metatah bagi 3 anak dan 1 keponakan di kediaman keluarga Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Jumat 24 Juli 2026. Suasana upacara berlangsung hikmat dan dihadiri keluarga besar, kerabat, tokoh adat, dan undangan. Prosesi dipuput Ide Pedande Gede Made Putra Kekeran dari Gria Kekeran Belah Batuh, didampingi Sangging, Serati, Pemangku, dan seluruh unsur pendukung upacara adat. Rangkaian upacara telah dimulai sejak 20 Juli melalui prosesi nuasen, nancap, ngoreng, hingga mepiuning di sejumlah pura. Puncak pelaksanaan berlangsung pada 24 Juli dengan prosesi metatah dan natap sesuai pakem adat Bali. 4 peserta yang menjalani upacara mepandes adalah Putu Diah Pratnya Maharani, Bagus Dwi Mahayana Putra, Bagus Trisna Mahananda Putra, dan Gede Tangkas Soranata Yasoda. Bagi umat Hindu di Bali, mepandes merupakan bagian dari rangkaian manusiatnya sebagai simbol penyucian diri sekaligus penanda memasuki fase kedewasaan. Upacara ini mengandung makna pengendalian 6 musuh dalam diri atau satripu, yaitu Kame, Lobe, Krode, Made, Mohe, dan Matsarya, sehingga generasi muda diharapkan mampu membentuk karakter yang baik, mengendalikan hawa nafsu, dan siap memikul tanggung jawab dalam kehidupan. Bagi keluarga Bupati Gianyar, pelaksanaan mepandes menjadi wujud pelaksanaan swadharma orang tua dalam membimbing putra-putrinya sesuai ajaran agama Hindu dan warisan adat Bali. Putri sulung Bupati Gianyar, yang juga anggota DPRD Bali, Putu Diah Pratnya Maharani mengatakan, mepandes menjadi pengingat penting bagi dirinya untuk memasuki masa remaja dengan lebih dewasa dan mampu mengendalikan diri. Jadi saya harapkan pasti tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya lebih berguna kepada masyarakat, kepada keluarga, dan tentunya saya ingin terus untuk bisa berkarya dan bagaimana mengabdi untuk masyarakat. Pesan khusus dari orang tua apa? Kalau pesan khusus dari orang tua mungkin selalu untuk tetap menjadi diri sendiri, karena tetap menjadi diri sendiri itu artinya harus jujur juga ya kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan harus tetap berani seperti itu. Pastinya metatah ini masih intinya kita lahir kembali, lahir menjadi orang dewasa yang baru. Jadi tentunya masih panjang perjalanan hidup saya dan tentunya saya masih banyak belajar dari
keluarga, dari teman-teman semuanya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang tentunya lebih baik lagi dan kita belajar bersama-sama seperti itu. Pelaksanaan Mepandas di kediaman Bupati Gianyar menjadi cerminan bahwa nilai-nilai adat, budaya, dan spiritual tetap dijaga, sekaligus menunjukkan bahwa di balik tanggung jawab sebagai kepala daerah, peran sebagai orang tua tetap menjadi prioritas dalam menuntun generasi menuju kedewasaan. Usai prosesi utama, keluarga juga menggelar resepsi selama 2 hari sebagai ungkapan syukur dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Sebelum rangkaian upacara ditutup melalui prosesi Teludine pada 27 Juli mendatang. Winate dan Edi, Bali TV. Rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar tahun akademik 2026-2027 resmi ditutup pada Jumat 24 Juli 2026. Mengusung tema berdaya, kegiatan ini berhasil menyambut sebanyak 1.838 mahasiswa baru yang siap ditempa menjadi tenaga kesehatan profesional, unggul, dan berintegritas. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar tahun akademik 2026-2027 diawali dengan pra-PKKMB yang berlangsung selama 2 hari. Agenda selanjutnya adalah kegiatan inti PKKMB yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari Rabu 22 Juli hingga Jumat 24 Juli 2026. Dalam kegiatan inti, mahasiswa baru diajak mengenal lingkungan kampus, suasana akademis, dan sistem pembelajaran. PKKMB tahun ini mengusung tema berdaya yang merupakan akronim dari berintegritas, empatik, responsif, disiplin, adaptif, yakin, dan aktif. Acara penutupan dihadiri oleh jajaran direktorat, ketua jurusan, dan panitia BEM, serta ribuan mahasiswa baru dari 6 jurusan, yakni keperawatan, kebidanan, kesehatan gigi, gizi, kesehatan lingkungan, dan teknologi laboratorium medis. Dengan mengusung tema berdaya, PKKMB tahun ini tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan kampus, sistem akademik, dan fasilitas laboratorium, tetapi juga membentuk karakter dan integritas para calon tenaga kesehatan agar siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kita pada tahun ini mengusung tema berdaya ya untuk mahasiswa, di mana kita berharap mahasiswa nanti yang kita pada saat mereka masuki proses di dalam pendidikan, dalam proses pendidikan dan nanti menjadi tenaga kesehatan itu mampu menjadi insan kesehatan yang berdaya. Kegiatannya selama 5 hari ya. Benar ya? Ada pra ya? Iya, 5 hari. 2 hari itu kegiatan pranya, PKKMB itu pengenalan beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian 3 hari itu kita melaksanakan kegiatan yang inti, mulai dari pengenalan dari suasana akademik, kemudian pengenalan juga lingkungan kampus, sistem pembelajaran, dan juga mereka ditambahkan kembali muatan terkait dengan zona integritas, anti korupsi, kemudian juga tentang narkoba, kesehatan mental, dan gambaran kesehatan di Provinsi Bali dari Dinas Kesehatan. Harapannya semakin mahasiswa semakin yakin untuk belajar menimba ilmu di Politeknik Kemenkes Denpasar. Mereka menjadi anak-anak yang mahasiswa yang nanti yang menjadi mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang berdikari, mahasiswa yang berani, mahasiswa yang bisa menyampaikan ide, pendapat, dan mampu berinovasi, dan juga mampu mengembangkan kompetensi yang ada ataupun kemampuan-kemampuan diri yang mereka miliki selama proses pembelajaran. Prosesi penutupan PKKMB ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan pemasangan jas alma mater yang secara resmi menandai pengukuhan 1.838 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar Sivitas Akademika. Selanjutnya dilaksanakan pengucapan sumpah dan janji oleh perwakilan mahasiswa yang diikuti oleh seluruh peserta PKKMB lainnya. Acara dihadiri dengan penyerahan apresiasi bagi peserta yang terpilih sebagai putra dan putri PKKMB 2026, serta pemantasan flash mob yang mendapat sambutan meriah dari para peserta. Eka Yana, Bali TV.
Desain arsitektur Bali diperhitungkan di kancah global. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idang wakenya, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli gati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana konang panaki, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar ya kakak lain Nyai. Beli. Baik. Desain arsitektur yang mengangkat keindahan alam dan budaya Bali melalui konsep modern ruang terbuka, akses langsung ke pantai, serta pertunjukan budaya Bali dalam satu kawasan terpadu digemari wisatawan saat ini. Hal itu menjadi konsep retail tourism yang mengantarkan Bali ke kancah global. Konsep retail tourism yang memadukan arsitektur modern, ruang terbuka, akses pantai, dan budaya lokal terbukti sangat diminati, serta sukses membawa nama Bali ke kancah global. Memadukan bangunan modern dengan ruang terbuka luas yang langsung menghadap ke laut memberikan kenyamanan sirkulasi udara alami. Akses tepi pantai menyediakan jalur langsung bagi wisatawan untuk menikmati suasana pantai dan pemandangannya, seperti diterapkan ikon Bali yang meraih VFC World
Prix The Excellence Award sebagai satu-satunya retail berhasil mewakili tanah air di ajang tingkat dunia. Hal ini menjadikan salah satu pengakuan terhadap kekuatan budaya Bali yang mampu bersaing di panggung global. Sekedar sebuah pencapaian, melainkan sebuah pengakuan bahwa karya yang berakar pada budaya lokal mampu memperoleh apresiasi di tingkat dunia. Banyak mengambil inspirasi dari elemen yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Jika kita melihat balkon yang bertingkat di atas kita, bentuk tersebut terinspirasi dari pola terasering sawah Bali. Kemudian bentuk atap di bagian depan mengambil inspirasi dari panjangnya daun pisang. Contoh yang lebih jelas adalah penutup di atas air terjun di area drop off di depan sana. Terinspirasi dari bentuk bunga jepun atau dalam bahasa Inggris kita sebut frangipani. Bunga yang selalu kita temui dalam hidup keseharian kita di Bali. Sementara kalau lihat fasad kita di depan, itu terinspirasi dari buah salak. Salah satu hasil bumi khas Bali dengan tekstur kulitnya yang sangat unik. Rai Suantara, Bali TV. Sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa BP terhadap pengusaha muda berinisial VLC di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda hingga 10 Agustus 2026 karena menunggu proses pra-peradilan. Kuasa hukum terdakwa Iskandar Halimunte mengatakan majelis hakim menunda pemeriksaan pokok perkara hingga proses pra-peradilan yang diajukan selesai diputus. Sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa BP terhadap pengusaha muda berinisial VLC di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda hingga 10 Agustus 2026 karena menunggu proses pra-peradilan. Kuasa hukum terdakwa Iskandar Halimunte mengatakan majelis hakim menunda pemeriksaan pokok perkara hingga proses pra-peradilan yang diajukan selesai diputus. Kuasa hukum korban VLC, Refli Harun mengatakan perkara tersebut bermula dari hubungan pertemanan antara kliennya dengan terdakwa yang merupakan oknum pengacara. Menurut Refli, kliennya sempat mengambil uang 19,25 juta rupiah dari rekening terdakwa dengan menggunakan ATM milik terdakwa sebagai bentuk memberi pelajaran karena merasa kerap dihina dan direndahkan. Refli menyebut tindakan itu dilakukan kliennya dengan alasan ingin memberikan pelajaran kepada Bangun. Namun persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan pemerasan dan pengancaman. Dia merasa dihina juga, sering direndahkan dan lain sebagainya. Lalu kemudian suatu hari ATM temannya itu diambil uangnya untuk kasih pelajaran yang mereka 19 juta rupiah ya. 19 juta rupiah. Lalu tetapi kemudian yang terjadi adalah ada pemerasan di situ, ada pengancaman di situ. Nah, biar korek ya, saya membacakan kronologisnya ya, karena lawyer nggak boleh salah soalnya. Oke, ini kronologisnya sebagai berikut ya. Biar kita sama-sama paham nanti apa Kombes Pol Purnawirawan Biasena bisa menambahkan dan teman-teman lain Tuhan sama. Ini kronologisnya begini, tanggal 17 Februari 2026 jam 05.27 Vinson Leo Carlius ya, mengambil uang milik Bangun Paulus Tuberita di Sini BM Pacenongan Jakarta Pusat sebesar 19.250.000. Jadi kita sudah tahu motifnya ya, yang mau ngasih pelajaran dengan menggunakan ATM kartu milik Bangun Paulus Tuberita. Ini seorang advokat. Kemudian tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 23.45 WIB, Vinson Leo Carlius sepakat bertemu di Hotel Jakarta dan Spa dengan Bangun Paulus Tuberita yang ditemani oleh 4 orang temannya bernama Iwan, Philip, Abdul Jalil dan Ari Malega untuk membahas bahwa Vinson akan. Refli mengungkapkan ancaman pidana dalam perkara tersebut berkisar antara 4 hingga 9 tahun penjara bergantung pada pasal yang nantinya dinyatakan terbukti dalam persidangan. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan siswa Bali ciptakan dompet super mini dari limbah pelepah pisang.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the Pemirsa, intelektual muda Bali yang tergabung dalam Kaluma Student Company SMAN 4 Denpasar patut dicontoh sebagai anak muda kreatif yang memanfaatkan limbah alam. Mereka berhasil menciptakan dompet super mini yang diberi nama Banava Wallet Case dari bahan limbah pelepah pisang. Banava Wallet Case, sebuah dompet kecil yang dapat ditempelkan pada casing handphone untuk memudahkan menyimpan kartu atau barang kecil lainnya. Produk ini terbuat dari biolater pelepah pisang yang diproses dari limbah pelepah pisang. Produk ini juga dilengkapi desain budaya yang indah, dibuat oleh artis Bali untuk mengingatkan anak muda zaman sekarang terkait budaya dan identitas negaranya. Hasil karya ini tambah ngetren setelah meraih The Best Student Company in Denpasar 2026 dan mewakili Bali di tingkat nasional. Karya ini juga meraih The Best Financial Management in Surabaya Sidoarjo, The Best Manager, and The Best Director of HRD di Denpasar. Anak-anak dari ekstrakurikuler Student Company ini beranggotakan 24 siswa dengan peran yang berbeda-beda. Mereka diajak untuk seakan-akan menjalankan perusahaan yang sebenarnya. Mereka dibagi menjadi beberapa divisi, seperti divisi keuangan, humas, pengembangan SDM, penjualan, pemasaran, dan produksi. Siswa Forsma, Putu Kusuma Sarwendah Pramusita, didampingi Iwayan Panji Pratnyana Putra mengatakan hasil cipta karya anak-anak Forsma ini dibuat dari bahan limbah pelepah pisang yang selama ini tak dilirik warga Bali. Dompet super mini ini hanya ditempelkan di HP sehingga selalu melekat di tangan anak muda. Fungsinya bisa sebagai penyimpan kartu dan uang kertas. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kaluma Student Company. Kami telah memenangkan The Best Student Company in Denpasar yang akan mewakili Bali pada lomba PCI Choi yang akan diadakan di Jakarta nanti. Kami telah membuat inovasi produk yaitu Banava Wallet Case yang bisa menempel di HP dan terbuat dari pelepah pisang. Apa nilai manfaat produkmu? Tentu saja kami membuat produk ini dengan banyak tujuan, salah satunya untuk membuat lebih praktis pada kehidupan sehari-hari dan juga dari bahan dasarnya yang terbuat dari pelepah pisang, kami mensupport dari sustainability company. Sementara itu rekannya Stanley Jonathan Indarto didampingi Ida Ayu Kania Kanaka menambahkan dompet super mini ini ditemukan hasil riset berbasiskan digital. Pemilihan motif cover depan menggabungkan nuansa tradisional budaya Bali seperti wayang, kamasan, dan gaya minimalis sehingga bernuansa budaya Bali, namun tetap bisa go internasional. Bahkan mereka mengajak siswa SMP di Desa Munti, Karangasem membuat gambar cover depan dengan penyisihan donasi untuk mereka. Kini timnya menanam puluhan pohon pisang di Sanur untuk membantu pemasukan bahan baku dan pengembangan ekonomi warga lokal. Hingga kini produk unik ini sudah terjual mendekati angka 1.000 pieces. Baik, jadi kami dari Kaluma Student Company menghasilkan produk yaitu Banava Wallet Case. Jadi bisa dilihat dari Banava Wallet Case merupakan sebuah dompet yang dapat membuat hal seharian Anda menjadi lebih gampang. Jadi saya buka dulu, hal ini bisa digunakan untuk menyimpan kartu-kartu ataupun hal-hal kecil lainnya di dalam belakang sisi HP Anda. Dan utamanya ini tidak terbuat dari kulit biasanya, namun terbuat dari biolater yang terbuat dari sampah pelepah pisang. Jadi kami mengurangi sampah organik yang sangat banyak di Bali. Selain itu, kami sengaja menempelkan di dalam HP untuk
Bali memiliki budaya yang patut dibanggakan. Karena banyak anak muda sekarang ini merasa bahwa budaya luar itu lebih keren atau lebih sering diikuti. Jadi kami menunjukkan bahwa budaya kami ini juga patut dibanggakan dan sangat juga indah. Sebagai pemenang The Best Student Company in Denpasar, mereka akan mewakili kota Denpasar di ajang nasional di Jakarta pada 1 Agustus yang akan datang. Swece, Bali TV. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.